Oke, berarti saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk MKU Pancasila. Di sini kami sedang mengadakan sosialisasi di bidang politik mengenai apakah masyarakat Indonesia benar dilarang golput saat pemilu atau pilkada. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, di sini saya ingin bertanya dulu kepada audiens yang ada di sini. Kira-kira kalian tuh bisa nggak sih menerjemahkan atau mengartikan apa sih sebenarnya golput dalam bahasa yang lebih sederhana? Mungkin boleh audiensnya? Mungkin saya coba menjawab ya. Jadi golput itu singkatan dari golongan putih, yang artinya eh, memilih secara tidak sah. Dia melakukan kecurangan dalam pemilihan seperti itu. Terima kasih. Oke, Nah, itu benar penjelasan dari audiens, salah satu audiens kita yaitu Fitro. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya? Nah, sebelum membahas lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kebetulan saya yang pertama, perkenalkan nama saya Zirvanya Naomi dengan NIM belakang 051. Boleh dilanjut ke Sultan? Baik, perkenalkan nama saya Sultan Rani Fadla dengan NIM akhir 086. Nama saya Matius Gabriel Medebarus dengan NIM akhir 061. Nama saya Rina Lakon Mardika dengan NIM 023. Nama saya Sinita Marantia Inintias dengan NIM belakang 020. Nama saya Hadi Lawan dengan NIM akhir 083. Baik, selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban pada pemilu. Pemilu adalah hak asasi manusia yang mendasar dalam sebuah negara demokratis, di mana ini menggunakan hak milih merupakan kewajiban moral untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya di sini ada manfaat dari menggunakan hak pilih. Yang pertama yaitu ada membangun demokrasi yang sehat dan kuat. Lalu yang kedua ada menentukan arah kebijakan pemerintah. Lalu yang ketiga ada mewakilkan suara rakyat. Yang keempat ada menghindari kekosongan kekuasaan. Lalu yang terakhir ada menjaga kestabilan politik. Selanjutnya ada kewajiban moral. Yang pertama ada menghargai perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Lalu yang kedua ada menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Lalu yang ketiga ada berkontribusi dalam membangun bangsa. Yang keempat ada mengambil peran aktif dalam proses politik. Dan yang terakhir ada menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Boleh dilanjut? Oke, baik. Selanjutnya di sini ada dampak golput terhadap potensi manipulasi dalam pemilu, yaitu ada tiga ini, yaitu penyebab, resiko, dan solusi. Yang pertama itu dampak manipulasi golput, yaitu yang pertama adalah pengaruh kelompok kepentingan. Dengan jumlah pemilih yang rendah, kelompok kepentingan tertentu dapat lebih mudah mempengaruhi hasil pemilihan. Dan yang kedua itu ada pemilihan yang tidak demokratis. Eh, Maksudnya dari itu adalah manipulasi dapat terjadi melalui praktik tidak demokratis seperti penyuapan, intimidasi, atau kecurangan pemilu. Yang ketiga itu ada kehilangan kepercayaan publik. Golput dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan institusi politik. Dan yang terakhir itu ada polarisasi sosial, yaitu manipulasi dapat mempengaruhi polarisasi sosial dan memperlemah kesatuan bangsa. Selanjutnya itu adalah faktor yang meningkatkan manipulasi. Yang pertama itu adalah kurangnya transparansi, yaitu proses pemilihan yang tidak transparan memudahkan manipulasi. Yang kedua itu keterlibatan aktor tidak sah, yaitu keterlibatan aktor tidak sah itu adalah seperti organisasi kriminal atau pihak asing. Yang poin ketiga adalah kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari lembaga independen atau dari demokratis tersebut.
Dan yang poin yang terakhir yaitu mengurangi resiko manipulasi. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu edukasi masyarakat tentang pentingnya pemilihan dan cara menghindari manipulasi. Poin kedua itu mengoptimalkan pengawasan, yaitu pastikan lembaga pengawas independen berfungsi dengan efektif. Dan yang ketiga itu meningkatkan transparansi. Uh, Bisa dipastikan proses pemilihan transparan dan akuntabel. Oke, boleh dilanjut. Isu tentang pentingnya ada terkait dengan ekonomi pendidikan, kualitas medical, aksesibilitas, dan relevasi berwali kebutuhan industri. Terus lingkungan, pelestarian lingkungan hidup dan pengolahan sumber daya alam. Yang kesehatan, akses pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan dan pengendalian penyakit, hak asasi manusia, perlindungan HAM, keadilan sosial dan kesehatan. Selanjutnya ada isu politik yang tentang kepemimpinan, kualitas pemerintahan, integritas dan visi ke depan. Kedua ada demokrasi, penguatan demokrasi, aspirasi, mobilitas. Yang keempat ada keadilan sosial, pengurangan kesenjangan sosial ekonomi dan kesejahteraan. Yang kelima ada keamanan, keamanan nasional, pertahanan dan perlindungan warga negara. Yang ketiga, selanjutnya ada isu khusus politik terus kemudian dengan politik. Yang kedua ada politik nasional, penggunaan uang dan kekuasaan dalam politik. Yang ketiga ada penyebaran hoax, pengaruh informasi palsu terhadap opini publik. Yang keempat ada keterlibatan masyarakat, partisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Selanjutnya. Baik, di sini ada kesadaran politik, yaitu partisipasi dalam pemilu membantu membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat. Alasan untuk tidak golput dalam konteks kesadaran politik itu karena partisipasi dalam pemilu merupakan satu cara paling nyata bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Dengan berpartisipasi, individu dapat, di sini ada 4 poin. Pertama, yaitu memperoleh pemahaman tentang sistem politik. Jadi pemilu ini mendorong masyarakat untuk mempelajari sistem politik, kebijakan publik, dan program-program yang ditawarkan oleh kandidat atau partai. Hal ini memperluaslah wawasan mereka tentang bagaimana pemerintah bekerja dan dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab warga negara. Nah, melalui pemilu ini masyarakat bisa menyadari bahwa suara mereka itu penting banget dalam menentukan arah pembangunan negara. Kesadaran ini menciptakan rasa tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kemajuan bersama. Lalu ketiga, membangun kritis dan kepedulian terhadap isu politik. Jadi, dampak pemilu ini memicu diskusi dan debat publik tentang isu-isu utama seperti pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, karena ini mendorong individu untuk menjadi lebih kritis lah terhadap kebijakan dan solusi yang ditawarkan oleh calon pemimpin nanti itu. Yang keempat, menciptakan budaya partisipasi aktif. Nah, dengan tidak golput, jadi masyarakat itu dapat memperkuat budaya demokrasi. Kenapa? Karena partisipasi aktif menciptakan tekanan positif bagi pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan rakyat. Nah, dengan kesadaran politik, tidak hanya penting untuk memilih yang tepat, tapi kita juga harus mendorong perubahan sosial melalui sistem yang ada. Golput itu justru dapat melemahkan pengaruh masyarakat dalam menentukan masa depan politik negara. Boleh di next. Oke, di sini ada pengaruh golput
golput terhadap masa depan. Ini di mana ada 3 dampaknya dan 1 solusinya. Untuk dampak jangka pendeknya, yang di mana keterpilihan pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya sendiri. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, kurangnya representasi suara warga dalam proses politik. Dan yang terakhir, potensi konflik sosial dan politik yang meningkat. Untuk dampak jangka panjangnya, ada membentuk budaya politik yang apatis dan dan tidak peduli. Yang kedua, ada meningkatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Dan yang terakhir, perkembangan demokrasi dan hak generasi muda, terutama pada generasi kita ini. Yang pertama, ada mengurangi kesadarannya dalam partisipasi politik. Yang kedua, membentuk pandangan negatif tentang politik dan demokrasi. Yang ketiga, menghambat kemampuan berpikir kritis dan berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir, mempengaruhi masa depan bangsa dan negara. Untuk mengatasi dampaknya ini, yang pertama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan edukasi politik. Yang kedua, kita membangun budaya, demokrasi, dan partisipasi. Selanjutnya, mengoptimalkan peran pemuda dan mahasiswa. Yang selanjutnya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem pemilihan yang Oke, penyampaian materi dari sosialisasi sudah selesai. Mungkin saya sebagai moderator izin menyimpulkan dari materi yang telah kami bahas. Yang pertama, kenapa sih sebaiknya masyarakat tidak boleh golput? Itu karena alasan setiap suara sangat mempengaruhi masa depan bangsa. Contohnya kalau misalnya kita nggak golput, bayangkan kalau misalnya suara kita dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian karena dipakai jadi terpilih sebuah pemimpin yang tidak terdedikasi. Nah, kalau misalnya kerjanya tidak baik, otomatis itu bisa merusak masa depan sebuah bangsa. Terus yang kedua, alasan golput itu kalau misalnya kita tidak golput itu bisa membentuk pemerintahan yang legitim. Nah, dengan berpartisipasi dalam pemilu, kita membentuk pemerintahan yang legitim dan sesuai dengan keinginan rakyat. Seperti yang saya bahas tadi, memilih, terus kita menggunakan hak suara kita, otomatis pemimpin yang terpilih, insya Allah pasti pemimpin yang sudah terdedikasi dan kinerjanya akan bagus ke depannya untuk masyarakat dan bangsa. Terus yang ketiga, bisa meningkatkan rasa tanggung jawab. Kenapa sih tidak golput itu bisa meningkatkan rasa tanggung jawab? Karena melalui pemilu kita menyadari bahwa suara kita itu penting dan dalam menentukan arah pembangunan negara. Terus yang terakhir, menciptakan budaya partisipasi yang aktif. Nah, dengan tidak golput, kita ikut serta dalam memperkuat budaya demokrasi dan menciptakan tekanan positif bagi pemerintah untuk transparan dan akuntabel. Mungkin segitu aja kesimpulan dari saya. Sekarang saya ingin membuka sesi tanya jawab kepada audiens. Apakah audiens ada yang ingin ditanyakan di sosialisasi kali ini? Saya izin bertanya Mbak Naomi. Ya, boleh Mas Fitro. Jauh-jauh ke kampus sudah gitu doang. Ya Allah. Pertanyaan saya itu khususnya untuk masyarakat dan pemerintah gitu. Terima kasih. Boleh diulang pertanyaannya? Apa sih dampak sosial dari golput ini terhadap pemerintah dan masyarakat? Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya tampung dulu ya pertanyaannya. Kita berikan dulu kesempatan untuk audiens lain yang ingin bertanya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Mas Ferry.
Oke, mungkin karena Mas Ferry, apakah mau bertanya? Mas Ferry, apakah suara saya terdengar, Mas Ferry? Oke, sambil menunggu Mas Ferry menjawab, saya jawab dulu aja ya pertanyaan dari Mas Fitro. Jadi Mas Fitro, dampak sosial untuk masyarakat maupun pemerintahnya itu, yang pertama, golput itu ternyata bisa mengurangi representasi suara warga. Nah, itu gimana sih maksudnya? Nah, golput dapat menghasilkan kurangnya representasi suara warga dalam proses politik, sehingga kepentingan dan aspirasi sebagian besar masyarakat tidak bercermin dengan baik dalam kebijakan dan keputusan yang diambil. Yang kedua, bisa meningkatkan potensi manipulasi. Nah, dengan jumlah partisipasi yang rendah, ada potensi lebih besar bagi kelompok kepentingan tertentu untuk memanipulasi hasil pemilihan dengan lebih mudah-mudah. Yang ketiga, kurangnya diversitas dan inklusi. Nah, golput ini dapat menyebabkan kurangnya diversitas dalam perwakilan politik, sehingga kelompok-kelompok tertentu yang memilih untuk tidak memberikan suara mungkin tidak terwakili dengan baik. Itu sih penjelasan dari saya melalui dampak sosialnya. Apakah mudah dipahami dan sudah dimengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah menjawab. Oke, baik. Apakah ada audiens lagi yang mau bertanya? Mungkin Mas Ferry? Saya mau bertanya. Ya, oke, baik, jadi boleh langsung Tadi disebutkan si aja. Fitro kan bertanya dampak golput dari sisi sosialnya, nih. Kalau saya izin bertanya, dampak golput sendiri dari sisi politiknya itu seperti apa sih? Oke, dari sisi politik ya. Nah, kalau misalnya dari sisi politiknya ini lumayan krusial ya, karena sangat mempengaruhi. Nah, jadi dampak politiknya itu yang pertama adalah ternyata golput ini bisa mendorong ketidakpedulian politik. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi dapat menjadi tanda ketidakpedulian politik di antara warga negara, yang pada akhirnya dalam proses secara lebih luas. Yang kedua, terpilihnya calon yang tidak diinginkan. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita memilih, otomatis ada kemungkinan yang lebih besar pemimpin yang akan datang itu pasti tidak terdedikasi karena suara kita pasti akan dipakai oleh komunitas-komunitas yang memiliki kepentingan tertentu. Yang ketiga, kurangnya legitimasi pemerintah. Nah, tingginya tingkat golput dapat mengurangi legitimasi pemerintah yang terpilih. Karena pemerintah yang terbentuk mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan mayoritas rakyat. Jadi itu sih penjelasan dampak politik dari saya. Apakah mudah dimengerti, Mas Ferry? Saya izin Terima menambahkan, kasih jawabannya. Boleh? jadi Mas Mary tadi nanya ya, dampak politiknya. Jadi golput lah dalam eh, pemilu kemarin itu. Golput itu juga memberikan keuntungan bagi kelompok politik dengan pendukung yang loyal dan terorganisir lah. Jadi jumlah eh, kelompok politik itu banyak, sehingga itu menguntungkan mereka. Jadi dengan memicu dominasi kelompok tertentu yang memiliki kepentingan sempit, ini bisa merugikan demokrasi negara kita, Mas Ferry. Kayak gitu, Mas Ferry. Oke, terima kasih jawabannya, Matius. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mateus sudah menambahkan penjelasan dari saya. Mungkin saya tutup ya sesi pertanyaan sosialisasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi PKN kami. Semoga kita bisa ketemu di sosialisasi selanjutnya. Sudah boleh keluar ya untuk para audiens. Terima kasih.